Pemilu-pemilu sebelumnya, melihat Ibu Megawati Soekarno Putri ini kan perspektifnya jelas. Perspektif ideologis, perspektif historis, perspektif kerakyatan, perspektif masa depan Indonesia Raya kita. Udah 4 hal itu. Dari 4 hal itu sebenarnya Bu Mega ini sosok pemimpin yang sebenarnya justru tidak banyak manuvernya adalah untuk Indonesia Raya. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, sudah menyampaikan hak prerogatif ya menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Megawati. Itu kita hormat. Ya memang Nasdem ketika mengumumkan 3 nama capres itu secara langsung membuat front terbuka secara politik dengan PDIP dan pemerintah. Satu, Anies itu kan adalah sosok non koalisional pemerintah, di mana tempat kelompok-kelompok kritis anti pemerintah, anti Jokowi, anti PDIP bertemu. Ketika nama itu dimunculkan oleh Nasdem, secara tidak langsung Nasdem ingin menyatakan menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Yang kedua, tentu saja semakin bergemuruh karena ada nama Ganjar Pranowo yang juga masuk dalam nominasi Nasdem. Tapi elit partai lupa bahwa rakyat ini tidak dalam kendali dari partai. Jadi rakyat tidak bisa didikte. Oh, rakyat nunggu partai saja, oh tidak bisa. Rakyat mempunyai hak prerogatif sendiri untuk menentukan siapa calon terbaik menurut versi masyarakat yang bisa diharapkan menjadi penerus dari Presiden Jokowi. Jawab Puan, Nasdem tegaskan rencana koalisi dengan PDPKS usung Anies. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyinggung soal kecukupan mengusung capres usai Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nasdem angkat bicara bereaksi. Butuh 20% kursi di DPR agar partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung capres-cawapres. Nasdem sendiri memiliki 10,26% kursi di DPR hasil pemilu 2019 lalu. Untuk itu, kata Willy, di luar PDIP, partai politik lain-lain memang harus berkoalisi untuk memenuhi kecukupan tersebut. Nasdem sendiri belum meresmikan koalisi meskipun menjalin komunikasi yang intensif dengan PKS dan Demokrat. Rencananya peresmian koalisi ketiga partai tersebut akan dilakukan pada 10 November mendatang. Willy menegaskan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal capres Nasdem dilakukan sebagai antitesis politik di Indonesia yang bisanya mengajukan capres di akhir pendaftaran. Kata Willy, hal tersebut justru membuat pemilihan capres seolah hanya keputusan eksklusif elit partai, sementara dengan dideklarasikannya Anies, nantinya masyarakat bisa memberikan penilaian terkait figur Anies sebagai seorang presiden. Niluh Jelantik kirim sinyal mundur setelah Nasdem pilih Anies Baswedan. Wasekjen selama ini nggak berbuat apa-apa untuk partai. Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihan calon presiden yang akan didukung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung di 2024. Setelah hal itu berlangsung, beberapa kader Nasdem mengirim sinyal akan mengundurkan diri. Mengenai perkembangan yang ada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menanggapi dingin unggahan atau postingan Niluh Jelantik yang menyatakan pamit dari Partai Nasdem pasca Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hermawi menilai memang sebaiknya jika tak sejalan dengan keputusan partai sebaiknya memutuskan keluar saja dari partai yang diketuai Surya Paloh. Niluh, kata Hermawi, selama menjabat sebagai salah satu ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem belum ada kinerjanya. Menurutnya, pernyataan Niluh yang memutuskan pamit dari Nasdem juga seperti gayung bersambut pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, apalagi sebelumnya kata dia bakal keluhan terhadap kinerja jabatan yang diemban Niluh. Sebelumnya, politisi Nasdem yang juga pengusaha asal Bali, Niluh Jelantik pamit dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Partai Nasdem, sebab disinyalir sudah tak sejalan lagi dengan partai lantaran adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Selama ini, Niluh Jelantik adalah Ketua DPP UMKM sebagai Nasdem, namun secara mengejutkan ia undur diri pamit ucapkan selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal kepada Nasdem disampaikan oleh Niluh Jelantik dalam akun Instagram pribadinya pada Senin 3 Oktober 2022 malam. Anies capres pilihan Nasdem dan teka-teki 3 poros koalisi. Partai Nasdem resmi deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman itu langsung disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Anies ke markasnya Nasdem Tower Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Meski demikian, untuk mulus memajukan Anies pada 2024 mendatang, Nasdem tak bisa sendirian alias harus berkoalisi dengan partai lain.
Pasalnya, syarat ambang atas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu adalah capres harus diusung 25% suara sah nasional atau pemilik 20% kursi di DPR dari pemilu sebelumnya. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat momentum Nasdem mengusung Anies sebagai capres membuka peluang munculnya minimal lebih dari 2 poros koalisi di Pilpres 2024. Jamiluddin mengatakan peluang lebih dari 2 poros bisa muncul apabila komposisi rancangan koalisi parpol yang telah terbentuk saat ini tetap solid. Poros pertama akan muncul dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jamiluddin mengatakan Nasdem bakal berupaya keras mencari rekan parpol lain untuk berkoalisi agar Anies bisa maju capres. Nasdem kata dia tentu akan menggait terlebih dahulu PKS dan Demokrat, di mana keduanya belum memutuskan berlabuh ke koalisi manapun sampai saat ini. Terlebih lanjut para pimpinan ketiga parpol itu intens berkomunikasi belakangan ini. Sambutan petinggi 3 parpol itu pun positif terkait pencalonan Anies. Bila terjadi, koalisi 3 parpol itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Jamiluddin mengatakan isu cawapres di koalisi ini nantinya bakal lebih seksi, mengingat tiap parpol pasti akan mengajukan kader terbaiknya didampingi Anies. Namun ia menduga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang dipilih nantinya. Poros koalisi lainnya yakni antara Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Jamiluddin mengatakan poros ini akan kemungkinan bakal mengusung capres dari kader internal atau eksternal ketiga parpol tersebut. Koalisi ini sudah terbentuk namun belum mengumumkan nama calon presidennya. Sementara itu, poros ketiga kemungkinan diisi PKB dan Gerindra. Jamiluddin memperkirakan poros ini menitik beratkan keputusan capres pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 memiliki peluang untuk mengusung calon sendirian alias jadi poros tersendiri. Pasalnya, hanya PDIP memenuhi syarat untuk mengusung kandidat capres sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi, Jamiluddin mengatakan ada peluang besar PKB, Gerindra, dan PDIP bisa berkoalisi menjadi satu poros. Yang merujuk pada safari politik yang dilakukan Ketua PDIP Puan Maharani seperti yang ditugaskan ibunya, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani belakangan ini kerap menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Parpol. Terakhir ia bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Meski demikian, Jamiluddin mengatakan rencana pembangunan koalisi itu masih dinamis. Perkembangan politik Indonesia tak bisa lepas dari dinamika yang menyertai ke depannya. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menilai langkah Nasdem mendukung Anies untuk mengeruk potensi Anies, atau dengan kata lain adalah Nasdem mengharapkan efek ekor jas yang bisa menentukan perolehan suara parpolnya pada pemilu 2024. Secara kalkulasi politis, lanjut Wasisto, hanya Anies sebagai tokoh populis yang suara pendukungnya belum tersalurkan ke parpol tertentu. Tokoh-tokoh lain yang memiliki elektabilitas tertinggi dari hasil survei dianggapnya sudah memiliki segmen pemilih tersendiri. Selain itu, Wasisto menilai deklarasi Nasdem mengusung Anies sebelum masa jabatan yang bersangkutan sebagai Gubernur DKI berakhir itu adalah langkah strategis untuk memagari calon populer yang potensial menjadi capres definitif. Ia melihat kondisi itu mirip ketika Nasdem mempromosikan Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi capres definitif.